Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen saya sendiri, Bu Yuanisa. Sebelumnya, kenapa saya memilih topik kerukunan antar umat beragama? Karena saya tertarik dengan toleransi antar umat beragama, yang dimana itu sangat indah dan juga menarik. Kenapa saya pilih di Singkawang? Nanti saya jelaskan dengan studi kasus dan implementasinya. Oke, untuk pendahuluan, Singkawang sendiri adalah sebuah kota di Kalimantan Barat, terkenal sebagai kota dengan tingkat kerukunan antar umat beragama yang tinggi, penduduk yang heterogen, mencakup beragam etnis dan juga agama seperti Tionghoa yang mayoritas beragama Buddha dan Konghucu, lalu juga ada Melayu yang mayoritas Muslim dan juga Dayak dan mayoritas Kristen. Kota ini dijuluki sebagai kota seribu kelenteng karena banyaknya tempat ibadah Tionghoa yang berdampingan dengan masjid dan gereja. Ini mencerminkan keberagaman agama dan budaya. Lalu untuk studi kasus nyatanya, mungkin ini seperti contoh kecilnya ya, ada Cap Gomeh di Singkawang yang melibatkan antar umat beragama. Meskipun di Singkawang sendiri ya dikenal sebagai kota yang rukun, potensi konflik selalu ada pasti akibat perbedaan budaya, tradisi, dan kepercayaan. Namun kota ini memiliki mekanisme dasar yang kuat untuk menjaga sebuah harmoni supaya lebih rukun lagi, seperti contohnya perayaan bersama seperti Cap Gome yang saya bilang ini. Festival ini melibatkan berbagai macam lintas agama dan juga budaya, termasuk Patai Tatung Dukun yang dihadiri oleh berbagai komunitas. Lalu juga ada dialog lintas agama, seperti mungkin ada permasalahan, nanti ada diskusi terbuka di tiap tokoh-tokoh agamanya. Lalu juga ada pendidikan multikultural yang dimana setiap anak-anak itu ditanamkan nilai-nilai toleransi melalui pendidikan ini. Jadi anak-anak diajarkan gimana cara menghormati perbedaan sejak dini sekali. Lalu kolaborasi warga juga, seperti mungkin dari ada event-event seperti gotong royong memperbaiki suatu kerusakan di fasilitas umum dengan bersama-sama tanpa memandang latar belakang agamanya. Strategi ini mungkin bisa dilihat dari artikel-artikel yang saya baca, menciptakan lingkungan yang damai dan juga harmonis. Singkawang sendiri mungkin sekarang bisa jadi salah satu contoh nasional di mana bisa menjaga kerukunan beragama di tengah konflik-konflik yang ada ya di tiap agama. Next, kronologi kasusnya seperti mungkin tadi, persiapan perayaan dimulai dengan koordinasi antara umat agama, tempat ibadah yang dihias untuk menyambut tamu, lalu pelibatan tokoh agama. Pemicu kerukunannya seperti yang saya bilang sebelumnya, dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan pendidikan sejak dini, lalu tradisi budaya yang kuat seperti Cap Gome dan semacamnya, lalu juga masyarakatnya sendiri yang terbuka tentang perbedaan. Kaitan dengan materi pembelajarannya mungkin dari akhlaknya juga, dari yang tadi tuh mengedepankan perilaku yang baik di antara umat beragama, menyambut perbedaan seperti yang sudah diajarkan sejak dini. Lalu etika gimana mungkin di tiap antar umat beragama bisa menunjukkan kesopanan dengan budaya-budaya yang ditampilkan, atau mungkin dari sikapnya atau semacamnya. Lalu moralnya dengan membangun nilai-nilai kebersamaan dan kebaikan bersama dengan contoh mungkin tadi gotong royong atau semacamnya. Lalu pendapat saya pribadi, Singkawang adalah bukti nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan. Tradisi seperti Cap Gome dapat dijadikan contoh, mungkin salah satu contoh yang bagus untuk kota-kota lain untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang bagus. Lalu perlu ada perlibatan lebih luas dari generasi muda dalam menjaga tradisi toleransi ini.
Lalu penutupnya mungkin dari Singkawang adalah contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan. Bagaimana Singkawang yang bisa gitu sejak dini ditanamkan nilai-nilai perbedaan dan semacamnya untuk menghindari konflik, mungkin bisa ditanamkan juga di kota-kota lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.